Hai, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan mengelola kelas yang harus dimiliki oleh seorang guru atau calon guru. Nah, sebelum kita mengetahui keterampilannya, terlebih dahulu kita harus memahami dari definisi mengelola kelas itu sendiri. Nah, yang pertama, pengertian mengelola kelas. Peran guru sebagai pengelola kelas merupakan peran yang sangat penting. Bagaimanapun dalam pengajaran klasikal, efektivitas belajar mengajar sangat ditentukan oleh keterampilan guru dalam mengatur dan mengarahkan kelas. Nah, menurut Usman tahun 2013, pengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Yang termasuk ke dalam hal ini misalnya penghentian tingkah laku siswa yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Pengelolaan kelas secara umum adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Sedangkan pengertian pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya menurut Weber tahun 1977 diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, berdasarkan pendekatan otoriter atau authority approach. Pengelolaan kelas adalah kegiatan guru untuk mengontrol tingkah laku siswa. Guru berperan menciptakan dan memelihara aturan kelas melalui penerapan disiplin secara ketat. Otoritas guru tidak sepenuhnya. Guru memang mempunyai hak kekuasaan, namun ada pemegang kekuasaan di atas guru, misalnya kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, yang kedua, berdasarkan pendekatan permisif atau permissive approach. Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan kepada siswa dalam melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Fungsi guru adalah menciptakan kondisi siswa agar merasa aman untuk melakukan aktivitas di dalam kelas. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan modifikasi tingkah laku. Pengelolaan kelas adalah upaya untuk mengembangkan dan memfasilitasi perubahan perilaku yang bersifat positif dari siswa dan berusaha semaksimal mungkin mencegah munculnya atau memperbaiki perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Nah, selanjutnya, tujuan dari pengelolaan kelas itu sendiri menurut Ahmad tahun 1995, yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Nah, selanjutnya, prinsip penggunaan pengelolaan kelas. Menurut Usman tahun 2013, prinsip penggunaan pengelolaan kelas diklasifikasikan menjadi 6, yaitu yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Nah, kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya, dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif, menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir, penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab.
Nah, selanjutnya, hal yang harus dihindari. Menurut Usman tahun 2013, dalam upaya mengolah kelas secara efektif, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, campur tangan yang berlebihan atau teacher's instruction. Apabila guru menyela kegiatan yang sedang asik berlangsung dengan komentar, pertanyaan, atau petunjuk yang mendadak, kegiatan itu akan mengganggu atau terputus. Hal ini akan memberi kesan kepada siswa bahwa guru tidak memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan anak. Ia hanya ingin memuaskan kehendak sendiri. Nah, yang kedua, kelenyapan atau fade away. Hal ini terjadi jika guru gagal secara tepat melengkapi suatu instruksi, penjelasan, petunjuk, atau komentar, dan kemungkinan menghentikan penjelasan atau sajian tanpa alasan yang jelas. Juga dapat terjadi dalam bentuk waktu diam yang terlalu lama, kehilangan akal, atau melupakan langkah-langkah dalam pelajaran. Akibatnya ialah membiarkan pikiran siswa mengawang-awang, melantur, dan mengganggu keefektifan serta kelancaran pelajaran. Nah, yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan atau stop and start. Hal ini dapat terjadi bila guru memulai suatu aktivitas tanpa mengakhiri aktivitas sebelumnya, menghentikan kegiatan pertama, memulai yang kedua, kemudian kembali pada kegiatan yang pertama lagi. Dengan demikian, guru tidak dapat mengendalikan situasi kelas dan akhirnya mengganggu kelancaran kegiatan belajar siswa. Yang keempat, penyimpangan atau digression. Akibat guru terlalu asik dalam suatu kegiatan atau bahan tertentu memungkinkan ia dapat menyimpang. Penyimpangan tersebut dapat mengganggu kelancaran kegiatan belajar siswa. Yang kelima dan yang terakhir, bertele-tele atau overwhelming. Kesalahan ini terjadi bila pembicaraan guru bersifat mengulang-ulang hal tertentu, memperpanjang keterangan atau penjelasan, mengubah teguran yang sederhana menjadi ocehan atau kupasan yang panjang. Nah, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan dari penjelasan ini. Dari pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa keterampilan mengelola kelas ialah suatu pelajaran yang mampu menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Selama pembelajaran pengelolaan kelas bertujuan untuk yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas belajar, fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Sebagai seorang guru, memang harus memahami dan mengerti tentang tata cara mengelola kelas yang baik. Keterampilan mengelola kelas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan, kemudian tantangan, bervariasi, kelulusan, penekanan pada hal positif, dan penanaman disiplin diri. Hal yang harus dihindari dalam mengelola kelas yaitu yang pertama, campur tangan yang berlebihan, kelenyapan, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri pembelajaran, menyimpang, dan bertele-tele. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.